ini kita save, maka apa yang terjadi? Nah, tulisannya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NVS, salam vokasi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video tutorial kali ini, perkenalkan nama saya Rizky Distira. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu kode editor, lalu implementasi pembuatan program sederhana yang akan menampilkan Hello World di layar kita. Nah, pada video kali ini juga kita akan membuat implementasi HTML yang akan menampilkan Hello World di layar. Terus langkah yang pertama adalah kita mendownload terlebih dahulu kode editor yang bernama Sublime Text. Nah, kalian bisa kunjungi www.sublimetext.com. Di situ kalian akan diarahkan ke website officialnya. Nah, jadi bagi yang belum tahu apa sih kode editor? Jadi kode editor itu adalah text editor yang mempunyai nilai dan fungsi lebih untuk pemrograman dibandingkan dengan text editor biasa. Kan biasanya kita pakai Notepad nih. Nah, sekarang kita pakai yang namanya Sublime Text. Jadi bedanya apa? Bedanya ntar kita lihat pada saat implementasinya. Nah, secara umum kode editor dibangun untuk memudahkan para developer ataupun programmer dalam mengerjakan program-program yang secara efisien, fungsi dan kegunaannya itu sangat efisien. Kode editor memiliki fitur-fitur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan programmer. Fitur tersebut sangat membantu programmer ataupun developer dalam menuliskan skrip ataupun kode program. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa jenis penyedia ataupun vendor dari kode editor sendiri. Sangat banyak jenisnya. Yang pertama ada Sublime Text, yang kedua ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah bawaan dari Microsoft. Lalu ada Atom dan lain-lain. Namun untuk video kali ini saya akan menggunakan Sublime Text. Oke, langsung saja ke menu downloads. Nah, kalian tinggal mengarahkan saja ke menu downloads. Di situ kalian akan diarahkan kepada version build yakni 3.2.11 atau versi yang terbaru adalah versi 3.2.11. Nah, di sini juga tersedia berbagai macam jenis OS, dimulai dari OS X. OS X ini adalah sistem operasi yang digunakan di macOS ataupun Macintosh. Lalu ada Windows. Windows ini dibagi dua. Ini Windows khusus 32 bit yang portable version bisa, dan ada yang Windows 64 bit. Karena saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya akan mengklik Windows 64 bit. Dan ada pun Linux untuk operasi Linux. Nah, setelah kalian klik Windows 64 bit, maka akan langsung terunduh aplikasi Sublime Text ini. Kita tunggu sejenak ya. Nah, jika sudah terdownload, kalian klik saja langsung di browser kalian, lalu kalian arahkan kepada sublimetext.exe. Nah, kalian tinggal klik. Nah, ini kita akan memasuki halaman setup. Terus kalian bebas menyimpan direktori penginstalannya di mana. Di sini saya contohkan, saya menyimpan file di program files, lalu diberi nama folder yakni Sublime Text 3. Klik next. Sesudah itu klik next lagi, lalu ready to install, klik install. Nah,
klik finish, lalu kita masuk kepada aplikasinya yang sudah terinstall. Nah, oke. Di sini kita sudah terinstall aplikasi Sublime Text. Tapi sebelum itu kita harus menjelaskan dulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur menunya. Di sini di file ini kita bisa membuat file baru, lalu membuka file, lalu membuka open folder. Open recent ini untuk proyekan yang terakhir kita buat, lalu reopen with encoding ini mungkin untuk pengaturan waktu. Lalu ada menu save, ada save with encoding, lalu ada save as, save all, new windows, close window untuk menutup jendela, close file untuk menutup file, close all file untuk menutup semua file, exit untuk keluar. Lalu di menu edit ini ada undo untuk membatalkan, ada cut, ada copy, ada paste and indent, ada line ini untuk garis, ada comments, ada text yang bebas mau bagaimana bentuknya, ada tag, ada mark itu buat tanda, ada kode folding, ada convert case, wrap, show complementation, short line, case sensitive, permute lines, permute selection. Lalu ada menu selection, lalu ada menu find itu untuk cari, ada menu view untuk melihat codingan kita lagi. Ada go to, ada tools, ada project, ada preference ini pengaturannya ya. Help ini biasanya ada updatean terus mengenai pengembangan tentang Sublime Text. Oke. Yang pertama adalah kita akan membuat hello world. Tapi terlebih dahulu kita open folder. Lalu saya contohkan, kalian harus selalu menyimpan file pada data D, lalu bisa nyimpannya bisa di data D atau di data E ya. Saya sarankan jangan di C, karena kalau di C ntar data kalian tertumpuk sama operating system kalian. Klik new folder, lalu kita kasih nama misalnya latihanku. Select folder. Nah, sudah itu Ctrl N untuk membuat file baru, lalu Ctrl S untuk menyimpan file, lalu arahkan ke penyimpanan folder kita, open foldernya, lalu klik save as type ini menjadi HTML yang ada entitas .html, .htm, .html, .xhtml. Lalu kita kasih nama misalnya test.html. Save. Nah, terus kita ketikkan HTML. Nah, kan kalau misalnya kita menggunakan Notepad nih, kita ini harus menuliskan satu-satu, misalnya idoc HTML bla 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 bla. Tapi dengan menggunakan kode editor ini semuanya serba otomatis. Kalian tinggal ketikkan saja HTML, lalu pencet tombol tab, lalu akan keluar semua struktur HTML-nya. Oke, saya jelaskan di sini. idoc type HTML ini adalah tipe type yang akan kita buat adalah tipe type HTML atau dokumen type HTML versi 5 alias versi terbaru. Lalu setelah itu ada tag yakni tag HTML. Tag HTML ini berpasangan dengan pembuka dan penutup. Kalau yang pembuka tanpa diawali garis miring, kalau yang penutup diawali dengan garis miring. Lalu diikuti dengan head ini sama mempunyai dua tag, yakni tag pembuka dan tag penutup. Lalu ada title ini untuk judul di website kita yang akan nanti tampil di tab browser. Lalu ada body. Oke, di sini kita kasih contoh. Title ini kita kasih contoh misalnya hello world. Lalu di body ini kita tulis misalnya H1. H1 ini adalah heading 1, jadi heading ini paling besar di HTML. Kita tulis hello world. Ctrl S alias save. Lalu cara membuka ke browsernya bagaimana? Klik kanan. Kalian pilih
menu open in browser. Nah, sudah jadi Hello World. Lalu kita juga bisa memodifikasi tulisan tadi. Misalnya kita kasih warna, style, color, misalnya warnanya merah, red. Refresh. Nah, jadi warna merah. Selain itu juga kita bisa memasukkan berbagai macam tag. Misalnya H2 ini lebih kecil dari H1, misalnya selamat datang ada H3, ada H4, ada H5, dan ada H6. H6 ini paling kecil untuk ukuran heading. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Sesudah itu, kalian juga bisa membuat paragraf di sini. Untuk membuat paragraf, misalnya saya kasih contoh. Selamat datang di SMK Nasional Bandung. Nah, kalau misalnya jaraknya kurang jauh, kita tinggal kasih tag yang bernama BR. BR ini adalah untuk membuat baris baru. Kita lihat, kita save, akan agak jauh. Terus kalian juga bisa memasukkan tag HR. HR ini adalah garis horizontal yang menjulang tegak lurus. Lalu kalian juga bisa membuat penekanan di sini dengan tag B. Kan biasanya kalau misalnya ada pengumuman nih, ada yang dicetak tebal. Nah, di website ini bisa dengan cara memasukkan tag B, yakni seperti berikut contohnya. Saya kasih contoh, mata pelajaran web programming tidak ada jadwal pada hari Sabtu. Di save, di refresh browsernya. Nah, kan ada penegasan. Ini juga bisa di-combine atau dikombinasi dengan heading 1 alias H1. Tapi tag H1 ini kita cut dulu di belakang tag penutup B. Nah, kan jadi besar tuh. Ada lagi misalnya kalian pengen italic. Italic kita masukkan tanda tag yang bernama I, lalu saya kasih contoh Loren. Maka tulisannya akan italic. Terus misalnya ada teks berjalan. Teks berjalan ini sangat gampang sekali membuatnya. Kita masukkan tag yang bernama marquee. Lalu jangan lupa berikut tag penutupnya kita cut sama seperti yang tadi di belakang penutup tag I. Nah, tapi ini belum akan bisa berjalan. Kita harus memasukkan yang namanya variabel dengan yang bernama behavior. Jadi ntar tuh tulisannya bakal berjalan kalau dimasukin tag behavior ini. Kita save, maka apa yang terjadi? Nah, tulisannya berjalan. Oh ya, saya belum jelaskan yang tentang title ini. Title ini kalian bisa lihat di tab browser. Nah, ini adalah judul website kita adalah Hello World. Kalian bisa bebas mengganti namanya apa saja. Misalnya latihanku. Maka akan jadi latihanku. Itu untuk menandakan bahwa judul website kita adalah latihanku ataupun Hello World. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan video saya pada kali ini. Mudah-mudahan kalian paham mengenai pembuatan dasar HTML beserta implementasinya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.